Bagaimana sih cara pasca panen komoditas jagung? Bisa. Ini jagung terus loh. Apa kan jagung? Jagung ya? Menarik hasil podcast kami. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Moth E2 Berkanda, Sakara Kita Serious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, di sini kami dari kelompok Healthy Food Agroindustri akan membawakan podcast dengan materi tentang penanganan pasca panen produk hortikultura dan pengimplementasinya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya dan pembagiannya. Baiklah, di sebelah kiri saya adalah mereka bagian penanya, yaitu ada Mbak Andini, ada Sevia, dan Mas Babil. Dan dari sebelah kanan saya mereka adalah bagian penjawabnya, yaitu ada Mbak Melinda, ada Mas Rizky, Mbak Intan, dan Mbak Meli. Baiklah, sebelum kami memulainya saya akan memberikan sedikit materi, yaitu apa sih penanganan pasca panen tersebut. Jadi penanganan pasca panen itu adalah suatu kegiatan atau perilaku terhadap hasil komoditas pertanian yang mana dilakukan sesegera setelah panen. Mungkin dari sedikit materi yang saya sampaikan kepada teman-teman, teman-teman dari penanya bisa menanyakan kepada penjawab apa sih yang ada di pikiran kalian untuk yang perlu ditanyakan dari materi tersebut. Jadi untuk teman-teman bisa dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya tentang menurut teman-teman apa sih tujuan dari pasca panen dan apa mana panen dan pasca panen itu sendiri. Terima kasih. Untuk penjawab atau mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin bisa langsung saya jawab. Oke. Baik, saya izin menjawab. Ya, dipersilakan untuk Mbak Melinda. Baik, untuk penanganan pasca panen itu tujuannya untuk menjaga mutu dan kualitas produk agar tetap terjaga dengan baik. Jadi, ada tahapan perlakuan yang dilakukan baik secara khusus maupun tidak pada produk agroindustri. Dan panen sendiri merupakan kegiatan memetik atau mengambil hasil budidaya tanaman. Nah, kalau pasca panen sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah panen, baik sebagai pengolahan primer maupun pengolahan sekunder. Baik, bagaimana untuk Mbak Andini sebagai penanya, puas atau ada sanggahan dari jawabannya Mbak Melinda? Cukup puas. Terima kasih Mbak. Oke. Untuk penanya bisa dilanjutkan. Nah, untuk penanganan pasca panen hortikultura itu bisa diseragamkan atau bisa menyeluruh. Oke, saya jawab ya. Iya. Pastinya beda-beda ya untuk penanganannya. Jadi kalau beda itu penanganan pasca panen yang seperti apa? Seperti apa aja? Jadi seperti yang kita ketahui bersama, produk-produk hortikultura itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang buah, ada yang umbi, ada yang kacang-kacangan. Terus di dalam produk agroindustri juga itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah klimaterik dan non klimaterik. Terus untuk penanganan sendiri, macam-macam penanganan pasca panen sendiri itu banyak ya macamnya. Ada di greening, terus pelilinan, pencucian, curing, terus sortasi, grading, pengeringan, bahkan sampai pendinginan juga termasuk upaya pasca panen. Bagaimana, ada sanggahan buat penanya? Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih untuk Mas Rizky atas jawabannya. Apa
Dari penanya ada yang ditanyakan kembali? Saya. Oke, silakan Mas Babir Yasan. Sesuai yang telah dijelaskan Mas Rizky, adanya perlakuan atau pasca panen produk horti meliputi degraining, pendinginan, pencucian, dan kuring. Di sini saya menanya 2 poin saja. Apa itu degraining dan kuring itu? Baiklah, bagi penjawab ada yang berkenan menjawab dari saudara Miftah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Miftah. Oke, Mohon maaf Mbak, suaranya tolong dibesarkan. baik, yang pertama itu penjelasan dari degraining sendiri. Degraining itu merupakan perubahan warna hijau pada komunitas buah. Contohnya pada buah pisang yang didiamkan atau bisa ditambahkan dengan etilen. Kemudian curing sendiri itu proses penutupan atau penyembuhan luka pada tanaman atau komoditas buah dengan mengeraskan buah itu sendiri atau mengeringkan buah itu sendiri. Contohnya pada tanaman ubi jalar atau kentang. Jadi gimana buat Mas Babir? Iya, bagaimana Mas Babir dengan jawabannya dari saudara kita Mbak Meli? Oke, terima kasih. Apa ada sanggahan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman penanya atau ada pertanyaan baru yang muncul? Pertanyaan baru. Oke, silakan dari saudara Andini bisa ditanyakan kepada teman-teman penjawab. Oke, di sini saya akan bertanya tentang tadi kan udah dijelaskan bahwa tujuan pasca panen, apa itu pasca panen, macam-macam pasca panen. Nah, di sini saya ingin tahu bagaimana sih cara pasca panen komoditas pisang. Oke, di sini saya izin menjawab. Oke, silakan untuk saudara Intan menjawab dari pertanyaan Mbak Andini. Oke, untuk komoditas pisang atau produk pisang itu yang pertama kita lakukan pengumpulan. Nah, jadi setelah dipanen, pisang itu kita kumpulkan jadi satu. Nah, itu tapi kita tutupi supaya tidak terkena sinar matahari langsung ataupun benda tajam seperti pisau. Nah, yang kedua itu dilakukan sortasi atau penggradingan. Nah, setelah dikumpulkan, pisang-pisang itu dipilih sesuai dengan semisal besarnya, yang besar sama yang kecil gitu dipisah ya. Terus yang ketiga itu ada pemeraman. Nah, pisang ini kan termasuk golongan buah klimaterik atau buah yang dapat melakukan pematangan di dalam pohonnya atau setelah dipanen itu bisa melakukan pemasakan. Nah, begitu. Nah, jadi untuk pisang sendiri juga pemeramannya ada banyak caranya. Yang pertama itu bisa secara alami atau dengan dibiarkan ataupun dengan cara diberi karbit atau etilen seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang keempat itu caranya dengan pengemasan. Nah, setelah pisang ini matang atau berubah warna dari hijau ke kuning, nah itu dilakukan pengemasan. Pengemasannya juga itu dilakukan supaya tetap menjaga kualitas mutu pisangnya itu. Kemudian dilakukan penyimpanan. Nah, penyimpanannya juga ini bisa dengan cara pelapisan lilin atau penyimpanan dengan suhu rendah, terus atau juga dengan menggunakan zat KMNO4, yaitu dengan tujuan untuk menyerap etilen yang dihasilkan oleh buah supaya tahan lama. Seperti itu Mbak Andini. Oke, jadi pasca panen komoditas pisang itu ada 5 tahap ya? Iya, yang benar. pertama pengumpulan, yang kedua sortasi, yang ketiga pemeraman, yang keempat pengemasan, dan yang terakhir penyimpanan. Benar sekali Mbak. Itu untuk komoditas pisang ada 5 langkah seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Bagi penanya, apa ada lagi yang ditanyakan kepada teman penjawab? Ada Mbak. Ini silakan. Ini kan kita udah tahu nih tentang penanganan pasca panen. Nah, menurut teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu HACCP? Terus tujuan dari HACCP itu apa? Oke, di sini saya izin menjawab. Oke, silakan saudara Intan. Oke, mungkin untuk HACCP itu singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, atau yang kalau misalkan pada intinya itu bisa dibilang suatu analisis untuk menentukan batas ambang kritis suatu produk. Nah, jadi produk ini aman jika sampai batas mana sih? Nah, contohnya aja
Mungkin kita contohkan seperti produk sarden ya teman-teman. Nah, produk sarden ini semisal pada suhu 100 derajat. Pada suhu 100 derajat ini merupakan ya batas ambang kritisnya. Nah, jika melebihi 100 derajat, maka bakterinya mati, tapi kandungan protein ataupun kandungan gizi dalam sardennya ini mungkin dapat terpengaruh atau berkurang. Nah, jika rendah atau di bawah dari 100 derajat, bakterinya mungkin tidak akan mati. Nah, jadi itu akan menjadikan bahaya. Gitu. Bagaimana Mbak Sia? Ya, sudah itu aja mungkin. Oke, mungkin hanya ini hasil diskusi kami. Sini saya akan menarik hasil kesimpulan dari podcast kami, yaitu tentunya produk hortikultura itu banyak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dilakukannya pasca panen itu perlu buat apa sih? Untuk menjaga mutu agar terjaga kualitasnya sampai ke konsumen. Mungkin sekian dari hasil podcast kami. Jika ada salah penyampaiannya, kami mohon maaf. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. See you to the next podcast.